Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Dwi dalam mata pelajaran esensial Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum 13. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita simak anak ibu sayang, apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam suatu paragraf disusun berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Gagasan pokok menjadi pembahasan utama dalam sebuah paragraf. Sementara itu, gagasan pendukung merupakan kalimat-kalimat yang memberikan informasi tambahan dalam sebuah paragraf. Nah, anak-anak ibu sayang, mari kita bahas bagaimana gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam wacana berikut ini. Baiklah anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu buka buku tema 1 Indahnya Kebersamaan, subtema 1 Pembelajaran 1, kelas 4, halaman 1. Di dalam wacana pawai budaya terdapat 5 paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Baiklah anak-anak ibu, mari kita bahas paragraf pertama, pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Ayo, siapa yang tahu di manakah letak gagasan pokoknya? Ya, benar anak-anak ibu. Gagasan pokoknya terdapat di kalimat pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, kalimat selanjutnya merupakan gagasan pendukung. Pawai ini selalu menampilkan keanekaragaman budaya Indonesia sampai pawai semakin dekat. Selanjutnya, marilah kita bahas paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dapatkah kamu menemukan di mana gagasan pokoknya? Benar, gagasan pokoknya terdapat di kalimat terakhir. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, gagasan pendukungnya adalah kalimat pertama di barisan pawai terdepan sampai dengan namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Mari kita bahas kembali paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping itu dipadukan. Gagasan pokok paragraf ketiga ini adalah budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik sampai kedua keping ini dipadukan. Baiklah, kita lanjut ke paragraf keempat. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya.
Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Untuk paragraf ini, gagasan pokoknya terletak pada kalimat terakhir. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Dan gagasan pendukungnya terdapat pada awal kalimat. Dan yang terakhir adalah paragraf 5. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Paragraf kelima ini gagasan pokoknya terdapat di awal kalimat. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Sedangkan kalimat pendukungnya terdapat pada kalimat kedua. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahunnya, sampai kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Itulah tadi pembahasan kita mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung pada wacana pawai budaya. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah kamu sudah paham? Mudah-mudahan kamu dapat memahami materi ibu hari ini ya. Untuk selanjutnya, kamu bisa mengerjakan latihan yang ada di Google Classroom. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.